Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Mudah-mudahan channel ini terus memberikan manfaat kepada Anda semua. Bagi Anda yang baru bergabung serta baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat bergabung dan mudah-mudahan kita terus semangat untuk belajar dan berkarya. Indonesia yang kita diami ini tentunya adalah negara besar dengan berbagai macam bahasa dan beragam suku yang ada di dalamnya. Tentunya kalau kita berbicara Indonesia, banyak kesenian-kesenian yang berasal dari sana. Kita tahu sendiri bahasa Indonesia itu merupakan sebuah bahasa resmi dan menjadi bahasa Persatuan Republik Indonesia. Tetapi dalam bahasa daerah di Indonesia itu ternyata menduduki peringkat kedua, nomor 2 terbanyak di dunia setelah Papua Nugini. Nah, berbicara tentang bahasa, tentunya bahasa itu merupakan sebuah alat komunikasi, sarana untuk membuat lagu, sarana untuk membuat surat dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang lagu nih, ternyata di Indonesia tuh ada salah satu genre lagu, di mana genre lagu ini konon satu-satunya di dunia. Nah, genre lagu itu disebut dengan dangdut. Konon dangdut itu adalah awalnya orkes Melayu, tetapi karena berbagai macam perubahan-perubahan yang dilakukan, maka jadilah musik dangdut. Tetapi uniknya adalah ada bagian dari genre musik dangdut itu yang hanya ada di Indonesia. Tentunya ada dangdut koplo. Nah, ternyata koplo itu juga berasal dari suara-suara yang dihasilkan irama-iramanya dari musik dangdut itu. Tetapi pertanyaannya, kenapa kalau misalkan kita mendengar lagu dangdut atau bahkan lagu dangdut koplo itu selalu identik dengan penyanyi-penyanyi yang seksi, goyangan-goyangan yang erotis dan seterusnya? Apa yang menyebabkan ini bisa terjadi? Kenapa sih lagu dangdut dan dangdut koplo itu selalu identik dengan goyangan erotis? Ini yang akan kita coba bahas pada episode kali ini. Ayo kita dengarkan lagu dangdut, dan sebelumnya kita putar dulu intronya. Dangdut is the music of my country, oh my country. Dangdut is the music of my country, oh my country. Ya, dangdut is the music of my country. Ini adalah salah satu petikan lirik yang dilakukan, yang dinyanyikan maksud saya oleh grup band Project Pop asal Indonesia. Dangdut itu selalu identik dengan Indonesia. Nah, sebelum kita membahas kenapa dangdut koplo itu selalu identik dengan goyangan-goyangan yang menunjukkan kedewasaan atau erotisme, kita bahas dulu asal-muasal musik dangdut ini. Nah, kalau Anda pernah mendengarkan lagu Bang Haji Rhoma Irama yang berjudul Viva Dangdut, tentu di situ dijelaskan bahwa dangdut itu sebenarnya awalnya adalah orkes Melayu. Ya, awalnya adalah orkes Melayu. Kemudian ada beberapa perubahan yang mana perubahan itu dilakukan oleh seorang penyanyi yang bernama Bang Haji Rhoma Irama yang berhasil merevolusi musik dangdut. Akhirnya musik dangdut itu awalnya dikenal sebagai musik yang, mohon maaf, awalnya adalah seleranya untuk orang pinggiran, untuk orang-orang kelas menengah ke bawah. Akhirnya Bang Haji berhasil mengangkat derajat dangdut. Kemudian beliau berhasil untuk menyamakan kedudukan musik dangdut ini dengan genre-genre musik yang lain yang pada waktu itu sedang melanda dunia. Tahun 70-an, Rhoma Irama dan Soneta itu membentuk sebuah musik dangdut yang mana ada beberapa perubahan-perubahan, terutama ada equipment alat-alat modern, gitar elektrik, kemudian ada bass, ada drum dan seterusnya, bahkan ada trompet. Nah, dangdut itu menurut lagu Bang Haji yang berjudul Viva Dangdut adalah ini musik Melayu berasal dari Delhi, lalu kena pengaruh dari Barat dan Hindi. Jadi awalnya dangdut ini berasal dari Melayu, sebuah daerah yang bernama Delhi yang ada di Sumatera Utara. Di sana kan daerahnya daerah Melayu.
Kemudian kalau kita mengacu lagi kepada lirik lagu tersebut, lalu kena pengaruh dari barat dan Hindi. Ada pengaruh unsur-unsur barat dan juga ada unsur-unsur India. Kalau kita dengarkan lagu-lagu dangdut itu memang ada unsur-unsur Indianya, mirip-mirip dengan musik India, terutama gendangnya. Nah, konon nama dangdut ini diambil dari nama hentakan gendang, sebuah alat ya, alat yang ada di salah satu aransemen atau alat-alat yang ada di musik dangdut itu, dan berbunyi dangdut dangdut, sehingga masyarakat menyebut musik ini genrenya musik dangdut yang awalnya orkes Melayu. Nah, pada tahun 70-an bahkan pada tahun 60-an dangdut ini tentunya masih belum banyak peminatnya. Peminatnya hanya masyarakat, mohon maaf, menengah ke bawah, orang-orang yang ada di pinggiran, orang-orang desa dan orang-orang kampung. Kalau orang-orang kota tentunya musiknya musik pop, musik rock, musik jazz dan seterusnya. Biasanya selera musik seseorang itu menunjukkan intelijensi seseorang itu. Contohnya nih, musik jazz itu selalu identik dengan orang-orang yang romantis. Musik pop ya itu identik dengan orang-orang yang intelijensinya bagus. Musik rock apalagi itu selalu identik dengan orang-orang yang suka kebebasan dan seterusnya. Musik dangdut ini identik dengan orang-orang yang ya kerjanya cuman gitu-gitu aja, menengah ke bawah lah. Jadi kalau zaman dulu itu antara rock dan dangdut, wah tentunya sangat bergesekan sekali, ada gap tertentu. Nah, lalu muncullah nama-nama besar seperti Bang Haji Meggy Z, kemudian Ali Alatas, Elvi Sukaisih, bahkan sang superstar legenda hidup, the living legend, siapa lagi kalau bukan Bang Haji Rhoma Irama. Bahkan Bang Haji Rhoma Irama pernah membawa dangdut ke kancah internasional. Beliau pernah konser di Bangkok, pernah konser di Hong Kong, bahkan sampai negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Wah, standing applause ya untuk Bang Haji. Beberapa waktu lalu Bang Haji pernah mengadakan sebuah tema konser dangdut goes to UNESCO. Wah, ini kalau misalkan sampai bisa mendapatkan pengakuan dari UNESCO, keren dangdut nih. Ini hanya ada di Indonesia. United Nations of Educational, Social, Culture and Organization, UNESCO kan. Jadi kita itu sebatas sekelumit cerita tentang asal muasal dangdut. Nah, gimana dangdut koplo sekarang? Dangdut koplo, kapan sih terbentuknya dan ada dangdut koplo di tanah air ini? Nah, konon dangdut koplo ini berasal dari Jawa Timur ya, Jawa Timur, terutama di daerah Pantura, Lamongan, di daerah Pasuruan, itu banyak sekali dangdut koplo yang lahir di sana. Asal muasalnya asalnya sih ada orang yang bernama Mas Yayan. Mas Yayan ini konon orang yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Beliau adalah penabuh gendang dan beliau ternyata berhasil menemukan sebuah irama yang beatnya lebih cepat daripada dangdut. Kemudian aransemennya juga berbeda dari musik dangdut. Ya, terutama adalah dia memakai drum, memakai gitar juga. Kemudian beatnya juga terlalu cepat ya, agak cepat dari dangdut yang konvensional. Akhirnya ditemukanlah satu jenis musik dangdut lagi yang bernama dangdut koplo. Ditemukan oleh Mas Yayan, seorang asal Surabaya, Jawa Timur. Ya, kita banyak sekali menemukan artis-artis koplo yang sangat go nasional bahkan. Sebut saja ada Bang Sodik, ada Via Valen, ada Ayu Ting Ting, dan masih banyak yang lain yang tentunya namanya juga sudah besar yang dikenal oleh masyarakat luas. Kalau di Jawa Tengah kita mengenal musik campur sari yang dipopulerkan oleh Mas Didi Kempot almarhum. Ya, kalau di Jawa Timur kita mengenal musik dangdut koplo. Entah kalau di Jawa Barat apa namanya, karena kan beda-beda ya. Tetapi intinya dangdut koplo ini adalah perkembangan atau pengembangan dari musik dangdut yang konvensional, yang mana beatnya itu lebih cepat dari dangdut konvensional. Dan orang-orang ketika mendengar musik dangdut koplo itu selalu dia ngefly, selalu mau bergoyang, selalu mau berjoget. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa sih dangdut di Indonesia dan dangdut koplo khususnya itu selalu identik dengan, mohon maaf, goyangan-goyangan yang
aduhai, goyangan-goyangan yang agak menonjolkan anggota-anggota tubuh tertentu dan menonjolkan unsur-unsur kedewasaan. Jadi koplo itu sendiri itu merupakan sebuah istilah, ya, istilah. Koplo itu adalah sebuah pil, ya, pil yang berjenis psikotropika, di mana pil psikotropika yang bernama koplo itu merupakan sebuah pil yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan bagi hewan. Ternyata disalahgunakan oleh masyarakat dan dikonsumsi secara tidak layak, sehingga menimbulkan efek samping mabuk dan lain sebagainya. Akhirnya kalau orang mendengar musik koplo, musik dangdut koplo, itu seolah-olah ngefly, bagaikan mereka mengkonsumsi pil koplo. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa koplo itu sebenarnya berasal dari bahasa Jawa yang berarti dungu atau bodoh. Ya, sehingga ya kita tahu sendirilah orang-orang yang mendengarkan musik dangdut koplo itu kebanyakan adalah orang-orang yang menengah ke bawah, ekonomi menengah ke bawah, dan ada di pelosok-pelosok desa atau di daerah-daerah pantura. Ya, pekerjaannya misal tukang, supir angkot, supir truk, ya, dan begitu-begitu yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan zaman, dangdut koplo ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, ya tentunya berasal dari Jawa Timur. Nah, jadi kalau kita melihat konser-konser dangdut koplo itu membludak, ya, membludak. Ada orkes ini, ada orkes ini, ada orkes ini, dan yang nonton itu sampai berdesak-desakan, bahkan semalam suntuk. Ya, misalkan dangdut koplo itu selalu identik dengan acara-acara pernikahan, acara-acara hajatan besar gitu. Ya, yang menonton ya orang-orang yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada orang yang menjadi kuli tukang bangunan, ada yang supir angkot, dan banyak lagi lah. Ya tentunya kalau saya pribadi sih kalau mendengarkan lagu dangdut koplo ini memang asik. Beatnya itu ceria banget. Bahkan semua lagu-lagu, hampir semua lagu-lagu dangdut konvensional itu bisa dikoplokan. Nah, saking banyaknya dangdut koplo, bahkan dangdut koplo itu sendiri saat ini itu lebih terkenal daripada dangdut konvensional. Apalagi di TikTok, ya, banyak sekali dangdut-dangdut koplo. Dan Bang Haji Rhoma Irama pernah mengatakan begini, silakan koplokan semua lagu dangdut, itu hak asasi dan itu merupakan sebuah seni. Tapi jangan koplokan lagu Rhoma Irama, karena akan mengurangi nilai-nilai dari kesakralan lagu tersebut. Ya bayangin aja kalau lagu Sebujur Bangkai, lagu yang untuk renungan kita bersama dikoplokan, ya tentunya akan terasa beda sekali. Karena koplo itu sendiri merupakan sebuah jenis lagu dangdut baru, bergenre baru, yang mana beatnya juga lebih cepat, hentakan gendangnya lebih cepat, dan ini lagu untuk ceria-ceria, bukan lagu untuk misi atau kondisi-kondisi yang sedih. Jadi lagu koplo nggak cocok untuk kondisi-kondisi yang sedih. Koplo itu selalu riang gembira, karena kalau kita mengacu kepada koplo itu sendiri kan adalah sebuah pil atau obat-obatan berjenis psikotropika, sehingga kalau orang mendengar lagu koplo itu ngefly, lupa sama masalah, pokoknya ngefly. Nah, jadi Anda mungkin pernah tahu dulu ya, di tahun 2000-an awal ada perseteruan antara Inul Daratista dengan Bang Haji Rhoma Irama, karena Inul ini berani menunjukkan goyangan yang pada waktu itu menunjukkan kedewasaan, ya. Dan Bang Haji nggak terima pada waktu itu, karena kan kita tahu sendiri bagaimana perjuangan Bang Haji mengangkat derajat musik dangdut ini di kancah nasional bahkan internasional. Lalu kemudian muncul sosok Inul yang mengakibatkan lagu dangdut ini selalu identik dengan goyangan yang menunjukkan kedewasaan. Ya tentu ini merupakan sebuah rasa yang patut kita sesali sesungguhnya, karena ya kita tahu sendirilah bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi adat ketimuran. Ya bukan di sini saya tidak istilahnya tidak membela siapapun, tetapi ya tentunya kalau kita berkaca kepada bangsa Indonesia, ya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi adat ketimuran, dan goyangan-goyangan
yang seperti itu tidak menunjukkan identitas bangsa dan jati diri kita sebagai orang Indonesia. Karena musik itu yang dinikmati bukan goyangannya, bukan. Musik itu yang dinikmati adalah liriknya, kemudian maknanya, kemudian suara orang yang menyanyikan dan aransemen musiknya tentunya, iramanya juga. Ya ada sih sebagian musik, genre musik yang dinikmati koreografinya seperti The King of Pop Michael Jackson. Kemudian ada The King of Rock Elvis Presley, The King of Dangdut Rhoma Irama yang ada gerakan khususnya itu. Ya jadi seperti itulah kira-kira kenapa dangdut koplo itu selalu identik dengan orang-orang yang berjoget dan menunjukkan goyangan kedewasaan penuh dengan unsur-unsur kedewasaan, sehingga ini tidak direkomendasikan untuk anak kecil, tidak recommended sekali dangdut koplo itu didengarkan oleh anak kecil. Saya sendiri bukan penikmat dangdut ya, tapi kalau dangdut Rhoma Irama saya suka karena menurut saya pribadi dangdut Rhoma Irama itu everlasting ya. Setiap zaman, setiap tahun pastinya selalu berkorelasi, ya nggak ada matinya. Dangdut never dies. Tapi kalau dangdut yang lain, apalagi dangdut koplo, ya saya pribadi tidak begitu suka. Walaupun sebenarnya dangdut koplo itu bagus, karena membuat orang ceria, membuat orang ketika menonton itu pengen berjoget, setidaknya bisa menghilangkan stres untuk beberapa saat. Tetapi ya marilah kalau ada musik koplo, mari dikurangi goyangannya. Enggak masalah kita bergoyang, namanya juga mendengarkan lagu. Itu kan semacam panggilan atau rangsangan yang dirangsang oleh otak kita, gerak motorik kita untuk menikmati sebuah lagu. Tetapi ya itu kembali lagi kepada personalnya ya. Kalau lagu-lagu melo itu kan kita mau nangis, kalau lagu-lagu slow itu kan kita mau sedih. Tapi kan kalau dangdut koplo itu kan seolah-olah kita mau berdendang, mau senam. Tapi ayolah dikurangi. Jadi jangan terlalu berlarut-larut dalam sebuah goyangan-goyangan yang tidak sepantasnya. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi itulah jawabannya kenapa dangdut koplo itu selalu identik dengan goyangan yang menunjukkan unsur-unsur kedewasaan. Mari ini benahi bersama. Yang jelas dangdut dan dangdut koplo itu milik Indonesia. Kita harus berbangga. Mari kita apresiasi dengan selayaknya. Jangan terlalu berlebihan. Tunjukkan selalu identitas bangsa dan jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada salah-salah kata dan ada tutur kata yang kurang berkenan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Kritik dan saran tetap saya tunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.